Jeritan-jeritan mengguncang kehidupan. Ada banyak sekali jeritan yang garang mengguncang kehidupan kekinian. Di ruang IGD, di ruang ICU, di ruang ICCU, di Stadion Kanjuruhan, di ruang-ruang pengadilan, di pinggir-pinggir kali yang airnya meluap akibat banjir, di tempat-tempat perajin tempe tahu, di kompleks perumahan yang rumah-rumahnya direndam banjir. Ada juga jeritan histeris seorang bapa paruh baya tatkala jasad anaknya yang telah dimakamkan akibat tragedi Kanjuruhan dilakukan otopsi lagi agar proses penegakan hukum makin dilengkapi dengan bukti yang kuat dan valid. Jeritan-jeritan tak hanya bisa ditonton dalam cerita-cerita sinetron televisi ketika seorang perempuan belia dipaksa para preman bayaran masuk ke mobil untuk dibawa dan diceburkan ke sungai sesuai dengan keinginan sutradara. Jeritan-jeritan di zaman ini bisa kita saksikan di dunia nyata. Ketika seorang suami membakar istrinya yang menolak dimadu di rumah-rumah kontrakan ketika terjadi KDRT, jeritan-jeritan terjadi di semak-semak ketika perampok menghabisi nyawa sang korban. Jeritan-jeritan terjadi di segala tempat ketika ketidakadilan mendera, ketika yang merasa kuat dan berkuasa merampas hak orang lain yang lemah, miskin, tanpa daya. Jeritan-jeritan itu penanda sebuah kehidupan tidak lagi aman dan nyaman. Namun tak bisa terdeteksi adanya orang-orang di negeri ini yang tak mampu lagi berkata, yang kehabisan air mata meratapi kematian orang yang dikasihi dan perkaranya berpuluh tahun tak mengalami kemajuan. Mereka tak kuat lagi menjerit. Mereka hidup terpenjara, stres dan trauma. Sebagai bangsa yang beragama, yang rumah ibadahnya selalu penuh sesak dipenuhi umat, kita tak boleh berhenti belajar bagaimana menjadi bangsa yang baik, yang tidak terkurung dalam dendam sejarah. Bagaimana menjadi manusia yang baik, yang mengasihi Allah dan manusia dalam kata dan tindak.